apa sih penanggapan jaksa kalau nggak salah ya. Jadi ya dengerin, nanti tinggal didengerin aja apa jaksa menanggapi asepsi yang kemarin. Udah itu doang, belum tahu nih nanti gimana kan. Tadi Bang John sempat bilang udah komunikasi sama Amar, terus Amar bilang kangen banget sama anaknya. Kita akses juga ke mantannya. Mungkin dari kakak upayanya seperti apa biar Amar bisa mungkin sekedar mendengar suara anak atau Bang Amar sih belum meminta aku ya untuk, karena aku pun susah komunikasi sama dia kan. Yang bisa komunikasi cuma Om John aja kan saat ini kan. Jadi ya aku sebenarnya sangat berharap banget bisa komunikasi gitu. Tapi jujur terakhir komunikasi ya kemarin di persidangan, nggak ada komunikasi lagi aku gitu. Jadi ya udah harapannya cuman makanya sidang terus datang ya cuma bisa komunikasi di persidangan aja, cuma bisa ngeliat persidangan. Kita juga udah ngajuin untuk keluarga tapi belum disetujuin atau gimana aku nggak ngerti, belum ngobrol nih sama Om John, baru ketemu nih. Sampai sekarang kan belum disetujui dan belum di ACC gitu ya. Dokter Kamila sendiri seperti apa nih? Apa? Belum di ACC dan juga belum disetujui sendiri kan. Gimana nih dari kamu, ada kekecewaan nggak? Ya pastilah, cuman kan emang Om John kemarin terakhir saya nanya terus pasti tiap hari Om John gimana, ya udah kita ajukan syarat-syaratnya kayak tertulis seperti PH, mengajukan segala macam. Cuma katanya tadi asistennya Om John di teleponnya baru semalam, mungkin nggak bisa juga ngubungin aku kali atau gimana, nggak ngerti. Makanya ini belum ngobrol sih sama Om John. Tapi dari kamu sendiri ada keinginan nggak sih untuk memberanikan diri gitu, minta izin ke? Udah, tapi kan nggak bisa. Syaratnya emang SOP seperti itu, jadi aku menghormati aja SOP-nya. Kecewa pastilah, namanya pasti banyak yang mau diobrol ini aku sama Bang Amar gitu kan. Cuman ya balik lagi SOP-nya kayak gitu ya berharapnya balik lagi Bang Amar dipindahin ke Jakarta lagi biar bisa komunikasinya lebih enak kan. Apalagi nanti kalau eksepsinya ditolak kan butuh tuh pembuktian, bicara sama PH gitu, sama 5 terdakwa itu bagaimana nih ya maksudnya strateginya atau apa gitu kan. Harapanku sih kayak gitu sebenarnya dipindahin ke Jakarta. Tapi udah pernah nggak mencoba komunikasi dengan Amar? Nggak pernah, kan lihat sendiri komunikasi di sidang doang, nggak pernah. Kita nggak pernah komunikasi. Waktu itu pertama kali komunikasi waktu pas Om John, kebetulan aku ada di situ gitu, jadi denger deh gitu. Nggak ada lagi komunikasi yang antara aku dan Bang Amar, telepon dari pihak NK, nelfon aku nggak ada. Kenapa nggak minta ke Kementerian Hukum untuk? Kita udah bersurat, tapi kan kalau untuk kita nongkrongin si Pak Menteri ke sana, aku balik lagi, aku bukan keluarganya, jadi itu yang membuat aku tuh kadang serba salah, gimana ya, mau melangkah juga, orang pasti mikirnya siapa lu gitu kan, belum siapa-siapa gitu. Jadi aku sih udah meminta kepada Adit sama Panji, cuman kan bilang Adit lagi ada film di Malaysia ya, maksudnya apa sih, launching filmnya dia kemarin, jadi dia minta izin sampai tanggal 24, kita aku baru sampai Jakarta, baru nanti diurus lagi. Tapi kita sudah bersurat ke Pak Menteri, ke Pak Yusril, ke Pak Presiden, semua udah bersurat dan suratnya sudah terkirim semuanya. Tapi soal kabar Amar ingin menikah di rencana di Nusa Kambangan itu benar nggak sih? Jadi gini, dia kan cuma emang tipenya ceplos kan, karena mungkin dia kecewanya. Jadi minggu lalu tuh sebelum sidang minggu lalu dia sudah bilang sama Om John, coba Om John ajukan untuk keluarga, tapi itu kan harus lewat Om John kan, pihak keluarga mau telepon segala macam. Nah itu kan harus ada KTP-nya Panji, KTP-nya Adit dan kakaknya. Kebetulan sudah aku kirim kan KTP dan kakaknya. Kebetulan kata Om John juga kakaknya itu buram dok. Ya udah aku minta lagi dong. Aku kan nggak pegang gitu kan. Terus pegangnya cuma yang ada di handphone aja. Terus kebetulan Panji responnya agak lama, ternyata dia lagi sakit, Adit lagi di luar negeri gitu kan. Jadi aku nggak mau ganggu juga. Nah pas kemarin hari Kamis Bang Amar dengar sendiri kan ngomong, Om gimana udah diajuin belum, ya kakaknya aja baru dikirim tadi pagi gitu. Tapi dia mikirnya jadi kenapa nggak sama lo aja sih dokter, maksudnya masuk kakak aku kan aku tuh lebih satset dan lebih ada yang di sini lebih cepet lah, perempuan beda sama laki-laki. Tapi jangan juga nyalain adik-adiknya, kan adik-adiknya juga beda lah, ditambah dia juga pasti ada kegiatan atau pas sebenarnya emang Panji lagi sakit juga kemarin. Berarti bisa dibilang siap ya mungkin terkait ada rencana menikah? Enggak sih, kalau untuk di persidangan ini jujur aku nggak siap karena banyak keluarga pasti nanti ada pro dan kontra, harus musyawarah dulu. Kan bukan aku nggak tinggal sendiri, banyak keluarga lah gitu. Jadi udah fokus aja ke persidangan dulu gitu. Untuk kemarin orang tua juga ngasih persyaratan ya kalau yang ini. Enggak ada, orang tua belum ngomong apa-apa, cuma orang tua belum ngomong sampai sejauh mau nikah segala macam, enggak. Cuma orang tua tuh pas kejadian kayak gini cuma bicara kalau Bang Amar benar bela sampai
selesai. Kalau Bang Amar nggak benar, ya kamu nggak usah bela dia, serahkan semuanya pada hukum Indonesia gitu. Udah gitu aja. Tapi kenapa kamu masih berharap menikah sama Amar? Bukan berharap ya, namanya kita dewasa, kan berkomitmen dong pasti hubungan, bukan kayak anak kecil lagi, apalagi kita pernah gagal gitu. Bukan di sini konteksnya bukan berharap, tapi kita sudah dewasa berkomitmen pasti tujuannya ke situ gitu. Tapi kan sekarang lebih penting fokus ke persidangan dulu lah sampai selesai gitu. Nanti kedepannya baru kita omongin. Tapi ada pertimbangan nggak sih, ini kan Amar sedang menjalani proses hukum yang kemungkinan juga akan mengapa? Ya enggak lah, insya Allah kalau kita yakin ngerasa benar kenapa harus lama segala macam, enggak lah. Aku yakin ini semua pasti selesai, pasti. Tapi cinta kamu sama Amar berapa persen? Aduh. Udah nggak usah ditanya-tanya cinta, ini udah kayak anak ABG aja. Sekali lagi, aku sama Amar pernah berumah tangga, sama-sama gagal. Yang pasti komitmennya juga udah nggak main-main lagi gitu loh. Itu aja sih. Dok tadi kan bilang orang tua juga meminta agar kalau Amar benar ya diperjuangkan. Apa yang bisa cara kamu meyakinkan orang tua bahwa Amar ini benar itu? Enggak, jadi waktu pas kejadian ini saya menceritakan sejujurnya kan, karena kan emang saya yang tahu ceritanya ya, dan nggak mungkin juga saya ungkapin di sini, nanti tinggal dilihat di persidangan aja bagaimana. Gitu. Jadi aku cuma menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangin. Ya terus ya papaku cuma pesan gitu, kalau emang Bang Amar benar ya kamu bela gitu. Kalau kamu masa kita ngelihat benar tapi kita diem aja kan nggak, dosa juga kan kita gitu. Kalau emang dia ternyata bersalah ya sudah, mau gimana hukum Indonesia lah yang berlaku, serahin sama hukum Indonesia. Gitu aja sih pesannya gitu. Hari ini ibu datang atau gimana? Ibu itu datang karena kita Ibu Titi, jadi Ibu Titi tuh lagi ada munas di Ancol, jadi kita nggak bareng gitu. Dia tadi kesini sendiri, aku kesini sendiri, itu baru datang. Dok, ini selain waktu yang udah diberikan ke Amar itu apa sih? Waktu maksudnya selain waktu mungkin ya paling support kan, gimana ya, namanya orang juga lagi terpuruk gitu loh kan, saat semuanya menjauh, masa kita mau ngejawab, apalagi aku tahu bagaimana dia sebenarnya, dia tuh baik banget gitu. Masa sih kita mau tiba-tiba ngejauh? Ya udah selesaiin aja di persidangan. Aku akan bantu sampai persidangan ini selesai, baru nanti pikirin ke depannya lagi gimana gitu. Step by step. Materi juga dibantu. Saya lagi aku bilangin ya, dari awal materi aku tuh udah ada bisnis sama Adit gitu. Walaupun penghasilannya nggak terlalu besar, nggak mungkin dong aku jeberin apa sih gitu. Nah, Bang Amar itu ada di dalam suatu PT perusahaan itu. Jadi jatahnya Bang Amar itu nggak aku kasih ke adik-adiknya, tapi aku pegang, aku yang mengurus Bang Amar. Cewek itu kan lebih cekatan gitu loh kalau urusan gitu. Jadi Bang Amar lebih ke bukan nggak percaya sama adik-adiknya, karena adik-adiknya juga cowok itu beda sama cewek lah. Jadi lebih ke aku iya gitu. Dan aku sebagai apa Amar di perusahaan? Amar itu sebagai komisaris. Ya kan santer yang beredar bahwa dokter K juga selain itu. Iya gini loh, jadi aku juga nggak yang hitung-hitungan kayak Amar juga, uangku tinggal berapa, enggak. Jadi ya udah jatahnya Amar dia, aku mau itu nanti lebih atau ada lebihnya atau kurangnya aku yang namanya, udah nggak ada hitung-hitungan kayak gitu, kita udah dewasa gitu loh, jadi nggak ada kayak gitu. Tapi istilahnya pendapatannya Amar itu semua masuk aku. Sudah berapa lama tuh berjalan? Setahun dari Oktober, kayak awal mula kan Agustus, mulai bisnisnya itu September Oktober. Bisnis apa sih Dok kalau boleh tahu? Ya udah nggak bisa dikasih tahu. Oke. Siap ya. Makasih Dok.